Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Sekian lama kita tidak berjumpa dalam sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu ngolehke, ngobrol oleh kepinteran. Kali ini sengaja memang Bali Wiyoto ingin mengangkat isu-isu strategis terkait dengan desa-desa Kristen yang merupakan kantong-kantong tempat-tempat gereja kita berjemaat secara utuh. Karena itulah kami mengundang para pendeta-pendeta yang sedang berpelayanan di tempat-tempat yang berbasis Kristen di konteks GKJW ini. Sejatinya bahwa kita telah berupaya untuk menggali pertanyaan yang ingin diketahui oleh warga jemaat melalui pembuka ruang pertanyaan di sosial media kita, ruang sosial media GKJW, mulai tanggal 18 kemarin sampai tanggal 21. Dan ada beberapa pertanyaan yang tentu akan kita tanyakan kepada para saudara-saudara kita, sedulur kita, pelayan-pelayan, pendeta-pendeta yang melayani di wilayah-wilayah Malang 2 dan juga Malang 4. Ada pertanyaan yang pertama dari Meditaika Saputri. Ini dari Jemaat Jampit. Bapak-bapak, untuk Pak Pendeta Widi Kurnianto sepertinya ini pertanyaan. Pak Widi nanti akan menjawab, bagaimana GKJW itu kan identik dengan ibadah berbahasa Jawa. Nah, bagaimana kalau ada warga jemaat yang tidak bisa berbahasa Jawa? Ini pertanyaan dari saudari kita ini. Monggo Pak Pendeta Widi. Iya, menurut saya ini adalah sebuah fakta yang memang harus diakui sebagai sebuah kenyataan yang sedang dihadapi GKJW hingga saat ini. Apakah kita harus berbahasa Jawa? Dalam hal ini kita harus mengingat bahwa kita masih berpedoman kepada tata dan pranata GKJW kita, bahwa GKJW adalah gereja yang berada di sebuah teritorial atau daerah yang bernama Jawa Timur. Sehingga apa yang berada di Jawa Timur itulah yang harus kita pergunakan. Bahkan kita harus mengakui Indonesia dalam bahasa Indonesianya adalah bahasa yang bisa merangkul semua warga negara. Ini paling tidak sebagai bentuk penghargaan atas sebuah kemajemukan yang ada di provinsi kita ini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di provinsi ini ada banyak suku yang datang, hidup, dan juga bertumbuh di dalam imannya. Sehingga kalau ini ditanyakan apakah harus berbahasa Jawa, mari kita juga belajar menghargai tentang kemajemukan yang mulai ada di wilayah Jawa Timur. Secara khusus, jika saat ini saya sedang berpelayanan di wilayah Sendang Biru, MD Malang 2, dengan potensi hasil laut yang luar biasa, dan juga banyak pendatang dari daerah yang bermacam-macam, sehingga bahasa Indonesia justru menjadi sarana pelayanan yang paling memungkinkan. Inilah bentuk kita menghargai kemajemukan yang ada di provinsi kita ini. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Pendeta Widi atas penjelasannya. Cukup gamblang bagi kita sekalian. Dan masih tetap dalam konteks Jawa Timur khususnya, ada berbagai tradisi yang mewarnai. Tradisi-tradisi ini begitu hidup. Nah, salah satu dari pertanyaan yang dimunculkan oleh Su.Santo 621 mempertanyakan demikian. Bagaimana sikap gereja, GKJW tentunya, ketika ada jemaat yang juga nguri-nguri budaya jaran kepang. Bahkan majelisnya juga ada yang ikut dan malah kalap juga. Nah, ini tentu juga sebuah pertanyaan yang menarik terkait dengan konteks budaya Jawa di tengah-tengah GKJW. Bapak Pendeta Nanda ini sepertinya yang harus menjawab. Baik, terkait dengan budaya jaranan yang menjadi budaya dalam nuansa Jawa dan juga GKJW yang juga ada di wilayah Jawa Timur secara khusus, memang menjadi bagian menarik dalam kehidupan gereja kita.
bahwa budaya-budaya yang ada juga ikut serta melayani kegiatan dan juga kehidupan bergereja kita. Salah satunya adalah kesenian jaranan. Tetapi dari pertanyaan yang ada tadi memang benar, kesenian jaranan tidak lepas dari hal-hal yang berbau klinik. Salah satunya adalah kesurupan atau kerasukan roh-roh halus. Ketika hal ini terjadi dalam kesenian jaranan, bagaimana kemudian gereja menyikapi ketika ada warga bahkan majelis yang ikut serta? Sikap gereja adalah yang pertama tidak menolak kegiatan atau hal-hal yang berbau budaya Jawa, secara khusus kesenian jaranan tersebut. Yang kedua, juga kemudian tidak serta-merta mengatakan bahwa yang ikut dalam kesenian jaranan bukan menjadi bagian dalam kekristenan yang utuh, tetapi secara perlahan kita bisa memberikan wawasan, pemahaman secara khusus kepada majelis yang ikut di dalam kesenian jaranan untuk kemudian boleh ikut kesenian, tetapi ketika sudah ada hal-hal yang berbau mistis atau kemudian kerasukan atau kemudian kesurupan itu tadi, bisa kemudian lebih untuk menahan diri, lebih untuk tidak mengikuti hal tersebut tanpa kemudian menghilangkan dirinya dari kesenian jaranan tersebut. Menurut saya itu. Jadi memang dari kesimpulan pertanyaan tadi, jawaban tadi, jaranan dalam konteks sebagai seni budaya, gereja sangat menerima. Tetapi ketika dikaitkan dengan ritual-ritual tertentu yang tentunya juga yang disebut dalam pertanyaan, itu yang kemudian memang perlu sebuah pendampingan khusus untuk bisa diterima atau bahkan bisa dipahami. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ini juga pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin saudara kita yang hari ini tidak ada di gereja Kristen atau di konteks gereja-gereja di wilayah Kristen GKJW ini, ada sebuah pertanyaan yang demikian ini dari Pandu Gagas. Nah, jika daerah tersebut desa Kristen atau daerah Kristen, bagaimana GKJW merespon jika ada warga non-Kristen bertempat tinggal di daerah tersebut? Nah, saya pikir ini ada satu pendeta kita yang memang khusus melayani di satu wilayah yang masih warga jemaatnya itu memang Kristen, seluruhnya maksudnya, di satu tempat. Nah, Bapak Pendeta Puput ini yang akan menjelaskan itu pada kita. Monggo, Pak Pendeta Puput. Baik, yang pertama terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan oleh warga GKJW yang sudah ditata oleh IPTH, yang juga menjadi simbol bahwa warga juga sangat memperhatikan dan rindu ilmu-ilmu yang baru. Terkait dengan kehadiran warga non-Kristen yang juga hidup dan tinggal di desa Kristen untuk saat ini, kebetulan sekali memang saya melayani saat ini di Dusun Rowotrate, yang boleh dikatakan 90% beragama Kristen, ataupun secara khusus GKJW. Dan untuk saat ini terdapat 7 keluarga yang menganut agama non-Kristen. Dan selama ini apa yang kami lakukan dari tahun ke tahun, terkecuali pandemi kemarin, kami selalu menyambung silaturahmi dengan bersama berkunjung kepada warga non-Kristen ketika merayakan hari rayanya. Dan saya kira selama sepanjang sepengetahuan dan pengalaman kami di Dusun Rowotrate, hubungan kami sangat baik. Bahkan ada satu momentum ketika salah satu keluarga yang bersyukur karena membangun rumah atau mendapatkan rumah yang baru, mereka malah mengadakan syukuran di gedung gereja. Dan itu satu hal yang sangat menarik bahwa baik agama lain yang tinggal di Dusun Rowotrate maupun kami sebagai umat Kristen GKJW sangat membangun persaudaraan yang erat, kerjasama yang baik, dan juga saling menyambung silaturahmi yang sangat baik. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang konsep desa Kristen,
kita perlu menggali lebih dalam apa yang kita maksud dengan Kristen. Kalau Kristen sebagai sebuah lembaga agama, memang perlu ada pertanyaan ulang terkait hal itu. Kalau konsep Kristen adalah agama, maka kita tidak bisa secara 100% mempertahankan desa itu harus beragama Kristen. Tetapi menurut saya yang perlu kita gali dan kita kembangkan adalah bagaimana nilai-nilai Kristen tetap tumbuh dan hidup di sebuah wilayah. Entah itu jemaat yang bermayoritas Kristen, entah itu jemaat yang tidak beragama Kristen mayoritasnya. Artinya kekristenan secara spiritualitas harus tetap tumbuh dihidupi seperti panggilan kita oleh Tuhan, bagaimana kasih harus disebarkan oleh sesama manusia, tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh golongan. Begitu juga kita diingatkan bahwa Kristen adalah terang dan garam dunia. Jadi keberadaan Kristen bukan sekedar agamanya yang harus dijaga, tetapi spiritualitas laku hidup sebagai orang Kristen yang harus tetap dijaga. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, matur nuwun sangat Pak Pendeta Puput yang sudah memaparkan dengan sangat jelas. Apalagi beliau ini memang melayani sebuah jemaat yang mayoritas adalah orang GKJW, satu dusun bahkan disebutkan tadi, yang seperti dijelaskan tadi itu. Nah, masih juga berkaitan dengan konteks desa Kristen. Ini Pak Pendeta Daniel sepertinya yang harus memberikan penjelasan kepada kita. Karena ada juga pertanyaan begini Pak Daniel, bahwa desa Kristen itu cenderung dilihat sebagai desa agraris. Nah, jemaat agraris begitu. Nah, berangkat dari konsep itu, apakah sebutan atau konsep desa agraris itu masih relevan dalam konteks kita hari ini di era yang sangat cepat dengan modernitas yang sedemikian hebat ini? Nah, monggo saya berikan kesempatan pada Pak Pendeta Daniel. Monggo Pak. Oke, baik. Terkait tentang apakah masih relevan jemaat-jemaat yang di pesisir atau di desa pula itu disebut sebagai jemaat agraris. Terlebih lagi kita perlu untuk mengetahui dulu bahwa jemaat agraris terkait tentang hal-hal yang bersifat pertanian atau cara hidup sebagai petani. Memang sebenarnya seperti saya yang melayani di jemaat Pujiharjo, banyak dari warga kami, warga jemaat Pujiharjo yang memiliki profesi sebagai pendidik, pengajar, ataupun juga profesi-profesi lainnya, kesehatan, dan yang lainnya pula. Ada pula yang memiliki profesi sebagai mata pencariannya nelayan, ada. Tapi memang walaupun mereka memiliki profesi tersebut, mereka juga memiliki yang dalam istilah kami, yaitu namanya adalah tetelan, kebun atau juga sawah. Nah, kalau tetelan itu mungkin nanti dapat dibayangkan di lereng-lereng bukit, lereng-lereng bukit itu kemudian dibuka menjadi lahan-lahan perkebunan baru yang ditanami. Lebih banyak di sini adalah cengkeh, kopi, pisang, dan lain-lainnya. Sehingga kalau apakah itu masih relevan, sepertinya masih relevan. Tetapi jangan kemudian dibuat sebagai perbedaan strata sosial, bahwa yang urban, yang kota itu lebih dibanding dengan yang agraris. Karena itu hanyalah membedakan mayoritas di lingkungan atau wilayah tersebut itu mata pencahariannya apa. Dan terlebih lagi memang kebanyakan ya punya kebun, dan mereka cara hidupnya pun juga ketika selesai mengajar, selesai melakukan profesinya, dia pun juga meluangkan waktunya untuk memelihara, merawat tanaman perkebunan mereka masing-masing. Kalau terkait tentang cara pikir, pola hidup, saya pikir sudah sangat bercampur, apalagi di era-era informasi, teknologi yang sangat berkembang cepat ini. Sehingga ya janganlah dibuat sebuah perbedaan, ada yang tinggi, ada yang rendah, tidak. Menurut saya itu relevan dan semuanya memiliki kelebihannya.
di bidangnya masing-masing. Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Pendeta Daniel atas penjelasannya dan pencerahannya kepada kita terkait dengan konsep desa agraris yang memang mayoritas masyarakatnya memang berprofesi sebagai petani. Tetapi pun kalau ada yang tidak, tetap juga mereka double profesi karena mereka memiliki lahan. Nah, masih terkait dengan desa Kristen, desa agraris juga, ini juga ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul dalam benak banyak orang. Di desa Kristen itu, di desa-desa Kristen, ada sebuah kesan seolah-olah Kristennya itu ada mayem, ngono-ngono wae, tidak ada yang progresif. Nah, apakah kesan ini benar? Terus lalu kemudian bagaimana cara gereja, GKJW tentunya, menumbuhkan kehidupan bergereja yang penuh dengan gairah dan semangat itu? Saya pikir pertanyaan yang begini ini memang perlu dijawab oleh seorang pendeta yang tempatnya pelayanan luar biasa luas, yaitu dari GKJW Cimatempur Sari. Pak Andi ini yang akan menjelaskan kepada kita. Monggo Pak Andi, silakan berbagi kepada kami. Baik, terima kasih Pak Pendeta Toto sudah mengantarkan pertanyaan yang ya semoga saya sih berharap bahwa itu semua adalah kesan belaka ya. Semoga ini juga tidak menjadi sebuah fakta atau kenyataan secara khusus di desa-desa dalam tanda kutip desa-desa Kristen. Menurut saya jika memang kita menggali bagaimana dulunya terbentuk desa Kristen, tentu ada sebuah gerakan secara bersama-sama yang kemudian ini bisa kita katakan yang melahirkan semangat gereja gerakan warga. Dan tentu ini semua berawal dari sana, kemudian di satu daerah tertentu terbentuklah sebuah komunitas Kristen yang menghidupi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai solidaritas, nilai kepedulian atau semacamnya, yang kemudian nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai sebuah dalam tanda kutip ritus kehidupan orang-orang pada saat itu. Nah, ketika zaman berkembang, generasi berganti, kemudian juga banyak hal yang mengalami perubahan atau juga bahkan pergantian, maka menjadi menarik apakah ritus kehidupan dalam bentuk kebersamaan, senasib sepenanggungan, solidaritas dan semacamnya itu masih dipertahankan di zaman yang sekarang ini secara khusus dalam konteks desa-desa Kristen. Dan jika tadi dikatakan dalam pertanyaan tersebut muncul sebuah kesan bahwa desa Kristen ini adem ayem atau bisa dikatakan kurang dinamis begitu ya kegiatan persekutuannya atau apapun, menurut saya mari kita kembalikan ke semangat awal terbentuknya persekutuan desa Kristen ini. Ada kebersamaan di sana, ada senasib sepenanggungan di sana yang terbangun dan itu menjadi sebuah ritus kehidupan yang sangat melekat kuat dalam diri pendahulu kita. Dan jika kemudian generasi berganti, pola hidup berganti, pemikiran juga berganti, maka barangkali dalam bentuk yang lain kebersamaan itu tetap harus digali, tetap harus dipertahankan dan itu yang dapat mendasari dinamika kehidupan sebuah jemaat yang mayoritas warganya adalah orang Kristen, GKJW begitu ya kalau kita sebut desa Kristen. Kalau kinten begitu Pak Pendeta Toto, ada semangat yang perlu digali dan dihidupkan kembali di zaman yang sekarang ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Andix, karena memang ini juga sebuah pertanyaan yang sering kali muncul, kesan-kesan yang dimunculkan seolah-olah bahwa di desa Kristen itu cara bergereja, cara beribadah, cara apapun yang dilakukan dalam persekutuan itu ya ayem-ayem lempeng-lempeng baik. Ternyata memang di balik itu semua ada sebuah nilai kebersamaan yang sebenarnya itu menjadi roh hidup bersama. Nah, tentu kita ingat itu bagian dari upaya untuk menjaga harmonisasi hidup, sehingga kalaupun disebut itu dalam kacamata tertentu terkesan flat, sebenarnya tidak menurut Pak Pendeta Andi tadi. Justru di sana nilai itu yang harus ditawarkan untuk membawa kedamaian bagi semua. Nah, dalam hal masih berkaitan dengan semangat dinamika itu tadi, konteks hari ini, pandemi ini,
begitu luar biasa, apalagi dalam konteks ekonomi global. Ketika kita bicara tentang ekonomi global, pasti tantangannya luar biasa, tapi peluangnya pun juga banyak. Nah, bagaimana jemaat-jemaat GKJW di wilayah-wilayah desa-desa Kristen ini mempersiapkan warganya untuk menghadapi tantangan ekonomi global dalam masa pandemi ini? Terkhusus lagi adalah ketika bicara tentang mempersiapkan orang-orang mudanya untuk berkiprah, untuk bepekerjaan di dunia yang global dalam konteks khususnya pasca pandemi ini. Saya pikir ini juga berita yang membahagiakan bahwa kita punya pasar yang dimiliki GKJW dan pendeta yang mendampingi itu juga bersama kita, Pak Widi Kurnianto, menurut saya yang perlu menjelaskan ini pada kita. Monggo Pak Widi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Toto. Terima kasih untuk pertanyaan dan tadi langsung disinggung tentang pasar wisata yang ada di lokasi tanah jemaat GKJW Sendang Biru. Ini adalah hal yang baru dan ini hasil kerjasama tim aset GKJW dengan beberapa pihak begitu, dan kebetulan berada di lokasi GKJW Sendang Biru. Tanggal 10 April kemarin 2022, Jemaat Sendang Biru secara resmi begitu mulai ingin ikut berkiprah dalam menangkap peluang-peluang ekonomi yang ada di sekitar Jemaat Sendang Biru. Jadi perkenalkan pertama kali lebih dahulu ada yang namanya Kedai Kamu Seru Corner. Jadi Kedai Kamu Corner gitu Pak. Ya. Ada di IG-nya, nanti bisa dilihat Instagram-nya, kemudian juga bisa dilihat di Google Map lokasinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk gereja bisa berpartisipasi dalam kehidupan umatnya menghadapi perubahan-perubahan dari dampak pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa Jemaat Sendang Biru itu memiliki dinamika dan juga pergerakan ekonomi yang luar biasa besar dan juga pesat. Dan kami tidak ingin menjadi penonton saja. Kami ingin ikut ambil bagian dalam perkembangan ekonomi yang sangat besar luar biasa itu. Memang langkah ini masih langkah yang kecil, tetapi kami ingin bersetia untuk menjadikannya menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan secara khusus, Kamu Seru Corner ini dikelola oleh muda-mudi Jemaat Sendang Biru. Jadi kami sudah mulai ingin menumbuhkan semangat entrepreneur wirausaha kepada anak-anak muda yang notabene nanti bisa mendapatkan bagian dari kue ekonomi yang ada di jalur lintas selatan dan sekaligus tetap bisa menjadikan sarana bertumbuhnya jemaat karena anak-anak muda tidak kemudian pergi ke kota untuk sekedar bekerja. Kami ingin memulainya dari desa. Dan inilah menurut saya menjadi panggilan gereja untuk menyiapkan generasi mudanya. Tidak hanya dalam teori, tetapi langsung dalam bentuk nyata. Syukur-syukur kalau dalam pengalaman Jemaat Sendang Biru, kita memprogramkan ada PKT, ada anggarannya yang kemudian menjadi modal anak-anak muda untuk mulai berusaha dan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar. Ini masih langkah kecil, tetapi mungkin bisa menjadi ide untuk jemaat-jemaat yang lain. Menurut saya itu dulu Pak Toto. Oke, terima kasih Pak Widi penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kepingin cari tempat retreat atau kepingin berwisata ke desa dengan nuansa kampung Kristen, suasana Kristen, khususnya GKJW, Bapak-bapak inilah yang bisa panjenengan hubungi. Karena memang beliau-beliau ini yang hari ini ditugaskan oleh GKJW untuk menemani warga jemaat di wilayah-wilayah. Pak Pendeta Daniel, Pak Pendeta Puput, Pak Pendeta Widi, Pak Pendeta Andix, Pak Pendeta Nanda, tentu akan dengan senang hati. Apalagi kalau main-main ke Sendang Biru, Pak Widi mempromosikan apa tadi Pak? Kamu Seru Corner. Kamu Seru Corner. Kita jadi bisa itu di salah satu pasar
Sendang Biru, pasar wisata Sendang Biru di tanahnya GKJW, pemuda sedang berupaya berlatih entrepreneur. Nah, saya pikir ini beberapa hal terkait dengan kerinduan panjenengan dengan desa-desa Kristen. Informasi ini kiranya juga boleh semakin menambah pengetahuan, mengobati kerinduan. Tapi kalau ingin melihat langsung, datang langsung, perkunjungan langsung, tentu bapak-bapak ini sangat senang hati. Akhirnya sejauh ini hanya demikian yang bisa kami bahas untuk episode kali ini. Ngolehke, ngobrol oleh kepinteran, dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan bahasan yang berbeda. Gusti berkahi kita sami, salam patunggilan.